Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang hidup yang sebetulnya dalam kenyataannya kita hidup itu akhirnya akan sendiri. Saya menyaksikan bagaimana keluarga-keluarga akhirnya bertumbuh, kemudian anak-anak menjadi lebih besar, punya pekerjaan, menikah, dan kemudian hidup sendiri-sendiri. Orang tua akhirnya hidup sendiri. Mereka yang dulunya suami istri juga suatu ketika harus hidup sendiri. Ujung-ujungnya memang kita harus bisa hidup sendiri. Pertama-tama bukan supaya kita menjadi egois, tidak. Tetapi supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi garam yang memberikan rasa sampai habis. Supaya kita bisa menjadi sumber yang memberikan terang, sumber yang membawa damai, sumber yang membawa kerukunan dan kesatuan. Dan tidak mengharapkan apa-apa. Karena akhirnya kita sendiri yang bisa mengatur hidup kita, menata batin kita, dan kemudian menemukan kebahagiaan di dalam kesendirian. Bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Tidak, kita tetap membutuhkan orang lain, tetapi sadar bahwa bukan orang lain yang menentukan hidup kita. Bukan orang lain yang membuat kita bahagia. Karena kemudian kita akan kecewa dan itu tidak bisa. Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita sebetulnya adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan karena itu kita perlu belajar untuk hidup sendiri atau bahagia dengan diri sendiri. Supaya kemudian bisa memancarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Atau tidak menaruh kebahagiaan kita pada orang lain atau pada situasi atau pada keadaan di luar kita. Karena itu tidak bisa. Dan di situ kemudian kita bisa menjadi lebih stabil, lebih tenang, lebih damai. Tidak seperti roller coaster yang sangat ditentukan oleh keadaan sekitar, oleh keadaan orang lain. Apalagi memang kita terus-menerus dan selalu berubah. Yang tetap, ya saya dengan diri saya sendiri. Maka pertama-tama harus bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesendirian. Berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan bahagia dengan diri sendiri. Karena ketika bisa bahagia dengan diri sendiri, sebetulnya di situ saya bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sumber-sumber yang perlu kita gali justru dari Tuhan yang ada di dalam diri. Akhirnya tetap dalam diri itu sendiri yang paling penting. Keluar adalah sebuah pemberian, sebuah sumbangan. Dan itu tergantung apa yang terjadi di dalam diri. Kalau yang terjadi di dalam diri ini positif, maka pemberian dan sumbangan kita juga positif kepada apa yang ada di sekitar kita. Dan karena itu kita perlu mengolah diri terus-menerus. Supaya bahkan dengan sendiri dalam keheningan kita tidak merasa sepi. Kita justru merasa penuh utuh dan kemudian mampu memancarkan keutuhan, kepenuhan, kebahagiaan, harapan keluar kepada mereka yang ada di sekitar kita. Dan di situ kuncinya. Kita bisa hidup detachment. Memang kita memberi, tetapi tidak berharap kembali. Juga tidak menjadi menderita atau galau atau nestapa, nelangsa kalau apa yang kita buat tidak dihargai. Karena ada detachment, ada sikap lepas bebas. Bukan tidak peduli, peduli, sangat peduli, tetapi tidak berharap kembali.
Kalau kita mendapatkan perhatian, kasih, dan cinta dari sesama kita, itu adalah bonus. Karena kita sudah melakukan dan memberi apa yang sudah terjadi di dalam proses batin. Bukan pertama-tama kita mencari afirmasi, konfirmasi, peneguhan dari apa yang terjadi dan orang-orang di sekitar kita, baru kemudian kita bisa merasakan bahagia dan tenang. Tetapi sebaliknya, saya merasa bersyukur, saya merasa bahagia, dan kemudian saya memberi dan berbagi. Dan anehnya, justru dengan cara itu, saya menerima banyak bonus, perhatian, kasih, dan cinta dari orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah terjadi kemudian sebuah kesatuan. Saya dan sekitar adalah satu. Tetapi awal dan prosesnya ada di dalam batin kita masing-masing. Kalau kita sudah biasa terlatih hidup sendiri, bahagia dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, maka kemudian kita bisa nyaman dengan saudara-saudari kita di sekitar kita. Dan nantinya ketika ujung-ujungnya semuanya pergi dan tinggal saya sendiri, saya sudah terbiasa berbahagia ketika sendirian. Pada saat itulah hidup kita mencapai kepenuhannya. Karena dengan sendiri pun saya bisa bahagia, saya bisa damai, saya bisa penuh dan utuh. Dan ketika kemudian itu dibagikan, dipancarkan, saya makin utuh, saya makin bahagia. Sehingga hidup kita tidak tergantung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak berarti tidak membutuhkan orang lain, tetapi mengakui dan menyadari kenyataan bahwa memang yang menentukan akhirnya saya dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa memprosesnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan apa yang terjadi di sekitar, dan sikap saya terhadap mereka, pilihan saya, itulah yang kemudian menentukan hidup kita yang sebenarnya. Maka dengan demikian, bukan kita tergantung oleh apa yang ada di sekitar kita, tetapi justru saya bisa mempengaruhi, memberi warna, memberi rasa, menerangi dunia di sekitar kita, orang-orang dan semua ciptaan yang lain. Tetapi terutama sebetulnya diri saya sendiri yang sendirian itu sudah merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar, yaitu kasih, penyertaan, jaminan, pertolongan, berkat, dan segalanya kita terima dari Tuhan. Yang kemudian itu memberikan kita kekuatan dan rasa cukup, bahkan berlebih, sehingga sebagai rasa syukur melimpah kepada saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Maka mari kita berlatih untuk bahagia dengan diri sendiri, untuk nyaman dengan diri sendiri, dan kemudian memberikan kepada sesama kita. Ketika kita sendirian kita sadar, ketika kita bersama dengan orang lain kita mencintai. Nah, dua aspek itu ada di dalam diri kita. Kesadaran bahwa kita adalah kasih itu sendiri. Sendirian sadar akan kasih Allah dan diri sendiri yang adalah kasih. Dan ketika keluar bersama dengan saudara-saudari kita, mengasihi, dan mengasihi. Unconditional. Maka di dalam doa syukur agung kita seringkali dan setiap kali mendoakan, ya Tuhan, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Bersama Bapak Suci Fransiskus dan Uskup kami, Ignatius. Karena memang yang utama adalah menyempurnakan cinta itu ketika kita berelasi dengan sesama. Ketika kita sendiri, kita sadar siapa diri kita. Di mata Tuhan yang diciptakan sebagai kasih sejak semula, secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih yang terampil untuk bahagia ketika sendirian, yang terampil untuk merasa nyaman ketika dia sendiri, dia akan nyaman dan memberikan cahaya, pertolongan, harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, juga ciptaan-ciptaan yang lain.
Mudah-mudahan kita bahagia karena dicintai Tuhan dan semua makhluk juga berbahagia karena kehadiran kita. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.